Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kajian kita malam hari ini amalan ringan tapi efeknya dahsyat. Mana ringan-ringan saja, tapi efeknya dahsyat, pahalanya ga insyaallah menyelamatkan kita hidup di atas dunia sampai ke akhirat. Dan pertama sekali setiap kita kama mulai bakarajo, kama mulai ibadah, kama mulai amalan di atas dunia ko, awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kok kan tak barik dah ya? Kan tak barik kenapa? Kan tak barik deh bu ya. Sadonyo kita tahu bisa membacanya. Dari ketek lewat lah tahu bahasa Bismillahirrahmanirrahim itu artinya dengan nama Allah dan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi sungguh pun kalimatullah apa di dalam kapal lo awak jo di luar kapal lo hanya ada dalam kapal lo, ada luar kapal lo lapa dia awak, tapi kadang-kadang lupa. Syukur-syukur awak letakkan saya awak tadi. Tapi apabila lah lupa pasti nak takana. Kalau nak takana pasti lupa. Itu saya tanya. Contohnya ibu, awak kadang pulang bakarajo, paru sange litak, paru sange litak ko baso asiko je litak ko. Lapa, ayo lapa ya, lapar bahasa Indonesia ya, lapa pari awak pulang bakarajo, tiba di rumah langsung pai ke tampe ruang makan, diangket tuduang dicaliak isinya rupa sambalnya lama. Tentulah disanduak nasi itu. Dari masukan sambal tu dek parilita. La parilita langsung basosoh nasi jo sambal tadi masuk mulut awak. Ndak takana baca bismillah. Bila masuk takana kadang ketika ampiang salah. Kau ndak ketikonya tak cari. Dah, baru takananya bismillahirrahmanirrahim. Nah, ibu apa? Jamaah yang dirahmati Allah. Sungguh pun karajo nalah biasa kita karajoan, tapi ada di antara kita ko terkadang nak lupa membaca bismillah, memulai karajo di atas dunia. Adonan karajo kaladang ke sawah guys siku apa-apa. Dalam masa jika? Oh tidak. Di luar sawah ya. Kebiasaan di tampek lain tak siko doang. Tampeknya nak wasapui doh. Iko kalau wasapui tentu menyalahi kode etik jurnalistik biko ya. Kami undang-undang etik elok. Tampek lain. Ibu-ibu di tampek lain, ama-ama tampek lain, mande-mande tampek lain, mulai zenyo pai turun dari rumah, basuh jo kawan di jalan, otanyolah kainkin, kainyak kainkin. Tah kama-kama si cerita. Mulai dari cerita mananyo kabar, sampai mananyo minantuka, kawan. Mulai dari mencari tuan sambal lama dalam rumah
sampai mencari tuan orang di kampung pina sikora. Bekotibo dalam sawah otak macam buang balik. Masuk sawah mulai ketika batanam otak sampai habis sampai pulang ndak berasa dari anak kawan anak orang, laki awak, laki orang, laki kawan. Itu je. Tapi ndak sikora. Harusnya supaya karajo tu jadi ibadah mulai dengan membaca bismillah. Keluar dari rumah, langkah kaki suwuk ke kanan ya. Kaki kanan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Lah dapat itu Ustaz. Cuman terkadang lu awak tak kerja pai kerajo. Anak menyesak minta piti. Apa pajama Maria? Kawan tak gagih lo nak membawa awak. Ibu apa? Aman bo, ada kompor terbakar tak? Tidak. Ini apa jamaah yang dirahmati Allah. Baik tu juga karajo lain. Kalau seandainya karajo tu diawali dengan bismillah nama Allah, insyaallah jadi amal saleh. Apa-apa pe karajo dari rumah pagi-pagi dibaca bismillah, langkah kaki zuhur sampai pulang akan dinilai ibadah dan pahala oleh Allah. Makan mari tujuh, karajo batukang mari tujuh, karajo mana sawit jadi jual. Pokok sadua lah karajo dan lelo. Tamaswa ibu-ibu nan di rumah. Ibu-ibu yang sebagai ibu rumah tangga. Banyak kesempatan bagi kita menjadikan karajo kita tu adalah sebagai amal ibadah. Memasak, mencuci, memelihara anak di rumah, menghidangkan makanan untuk suami. Kalau diawali dengan bismillah, satu alai jadi ibadah. Dapat pahala nan indah tainggo. Cuman kadang dek kita kan lupa bismillah tu. Mudah-mudahan disiko indah. Sampai lain ada yo. Ibu bapa, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ada sebuah kisah seorang wanita salehah. Kisah hikmah. Seorang wanita salehah yang setiap pekerjaannya apapun yang dikerjakannya langsung nangka dikakok nangka dihawainya ndak lupa baca bismillah. Agak je lah tuan. Seorang isteri salehah apa je lah karajo sadua lain. Apa mel lah karajonya ndak lupa bismillah dah. Tapi suaminya suami nan enggak kurang lo seketik kesolehannya. Nah, mungkin wanita ini diberikan oleh Allah ujian suami yang tidak taat. Dek karenanya selalu membaca bismillah dari setiap memulai pekerjaan, maka suaminya jengkel. Marah suaminya. Maka suaminya berniat dalam hati ingin mencilakukan istrinya tadi itu. Ini ingin magih malu ke istrinya bahasa bismillah tu tak ada gunanya dah.
Ndak ada Tuhan, ndak ada bantuan pertolongan dari Tuhan. Jadi orang kalau hati kolah tatutui, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim, insyaallah. Artinya tatutui maka mandanga bacaan kalimat Allah tu hatinya merasa sakit ze. Malam-malam ya majalah nyo kalalo tumbuh sugi jo siasek dek suaminya tadi. Nyo cari anakkan. Nyo keluar dompet dari sakunya nyo keceng ke bininya. Wahai istriku, tolong simpan dompet ini ya dalam lemari. Ya. Dek suami istrinya soleh ke apa? Langsung nyo hampiri suaminya. Iyo bang, diambil Diambil dompet tadi, dibuka lemari, dimasukkan kunci, baca dibuka, baca bismillah no. Dimasukkan ke dalam lemari tadi di bawah kain dengan kalimat Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tu ditutup lemari tadi. Istrinya menghampiri suami beliau. Nah, ketika istrinya tak kalok malam-malam, ketika istrinya tertidur, suami tadi tu icak-icak laloi. Nyoka mengarajon bininya, inyoka membuat bininya malu. Inyo ingin membuktikan bahasa bismillah tadi, bacaan bismillah tu tak ada gunanya. Dibuka lemari tadi lambek-lambek. Diambil dompet tadi, ditutup lemari, nyopai ke belakang rumah, dimasukkan dompet tadi ke dalam sumur. Tu nyolah merasa wenang lak-lak ketek saja. Nyolah senyum-senyum saja. Dalam hati kau. Saya lah. Lihat habis suap. Ya. Tapi ibu bapak, karena keyakinan dan istiqamahnya dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim, setiap kakak raja pagi ketika diminta dari suaminya dompet tadi, ketika itu Allah suruh, Allah utus malaikat Jibril ke dunia. Pagi-pagi itu kerja suaminya, dia entahlah mah dompet udah malam tadi itu, dia istrinya sabar sebentar diambil. Ya, dibuka lemari tadi, membaca Bismillah, dimasukkan tangan ke bawah kain tadi. Nah, ketika itu Allah suruh malaikat Jibril turun ke dunia, menjapui dompet nan di dalam sumur tadi, diletakkan di bawah kain tadi. Langsung dapat dari bini tadi dah. Dia kira ke suaminya. Maka ketika tu pucet pasti muka suaminya pak. Ini pertolongan Allah kepada orang-orang yang rajin membaca Bismillah. Maka pada itu kita ingat kita akan balik apa-apa. Apa bejelah kerajaan nak elok di atas dunia aku. Kadang nak awak aku kayu banyak nak lupa mungkin barangkali. Nah, lain itu menjalankan makan, lain katakan aku baca Bismillah. Tapi dek gangguan syaitan, lupa. Awak kawa karajo, lain takana sebelum tu membaca Bismillah. Tapi lah mula karajo tadi nak takana saja. Maka kepada itu, bila masuk takanannya, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana bana. Wa ingat bana. Setiap amal ibadah kita diawali dengan bacaan Bismillah. Ketika dulu Nabi Sulaiman ingin menulis surat untuk Ratu Balqis, diterangkan oleh Allah dalam surah
An-Naml ayat 30 tadi itu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini adalah dari Nabi Sulaiman, dan sesungguhnya ini atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik yang dijadikan oleh Allah di antara umat-umat yang lain. Mari kembali kita ingat-ingat ini yang pertama. Biasakan setiap yang kita kerjakan diawali dengan bacaan basmalah. Kata Imam As-Suyuti, kullu amrin dhi balin la ya'da'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut terputus dari rahmat Allah. Tidak ada artinya dah. Tidak ada pahalanya dah. Kok makan wak tanpa bismillah, yo kanyang dia dapat. Kok makan aja wak tanpa bismillah, yo hasil kerajo tu saya dapat. Nan ibadahnya ndak ada, keberkahan ndak ada, ndak ada rahmat Allah di dalam. Ibu apa-apa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu bacaan ini, zikir ini wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita. Wajib. Kau ada anak wana masih ketek je lain, ajan kainyo. Kau ada anak cucu ya cucu, kau ada cucu nak ketek, ajan ka cucu awak. Nah, kau nampak anak awak ndak baca bismillah dah awak bakar ajo, kita ingatnya. Kau nampak suami awak ka bakar ajo ndak takana bismillah dia ingat. Baitu sebaliknya. Saling nasihat menasihati di dalam kebenaran. Ini yang pertama. Yang kedua, setiap berakhirnya pekerjaan kita, maka dibaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah makan, alhamdulillah. Dapat piti, alham. Dapat rasaki, sehat badan, jago lalu, dapat minantu baru, dapat cucu baru, suami naik jabatan, alhamdulillah. Suami buat isteri baru, alhamdulillah je boh. Boh. Ringan, oh iya pak ya ringan. Suami dapat isteri baru, alhamdulillah. Tabantu kada jual awak. Biasanya seminggu 7 hari awak je nama kada jual lah doalah. Kini kan ada kawan. Tapi tu yo baca lihat-lihat orang. Ya, tapi kau dapat jahat. Susah. Di dunia aku nak yang susah membagi. Ya boh? Membagi bilang susah. Sampai membagi kau jarang nangka semua balik. Nangka semua kadang jarang. Ini apa? Jamaah yang dirahmati. 2. Yang ketiga, apabila kita bersalah, apabila kita khilaf di atas permukaan bumi ini, maka cepat-cepatlah membaca astaghfirullah. 3. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Allah je baru. Yang kedua, alhamdulillah Allah je baru. Yang ketiga, astaghfirullahaladzim. Allah je baru. Kita hidup di dunia ko, manusia ko, umat Nabi Muhammad, anak cucu keturunan Nabi Adam ini, kita hidup di atas dunia ini apa-apa?
Ndakkan pernah baranti setan menggoda awak. Ndak pernah setan baranti. Karena nyolah janji dulu ya Allah. Kok baranti lah nyo menggoda awak. Itu ialah masuk Islam setan. Tapi setan ku ndak selalu menggoda manusia. Nah, maka dalam kehidupan ini manusia ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekilafan. Kadang nak sengaja apa? Wak sedang asyik berjalan. Sedang asyik berjalan tata ruang kaki wak. Dibaca. Tu syukur tu. Adonan mau upe-upe. Nah, jam. Nah, kadang awak sadang asyik-asyik awak berjalan lewat ke kabun kawan, nampak daun kuning urang lewat. Dek rencana awak ka mengulai, bailo saya ciek sahalai. Biarlah beko je lah. Kalai dusana awak, kalai kawan awak je ni. Beko je, beko. Jangan lupa. Ibu apa? Kadang asyik awak dalam berbicara. Apa kojo kawan, atau jodoh sana, atau jo suami, atau jo keluarga. Terkadang pembicaraan kita itu tanpa sengaja menyinggung lawan bicara awak. Ibu-ibu sedang mengecek-ngecek je apa-apa. Apa-apa kok panik baru pulang ke raja. Macam-macam nak disampaikan. Kan ada je cik-cik ni ibu tu. Tapi nak ibu siko dah pak. Ibu siko elok je sadar lah. Pulang pak-pak ke raja diambil anak ia. Hidangan nasi. Nah, alun adoh ditanya piti lah alun. Biko. Nah, tapi terkadang dalam kita berkomunikasi dengan orang lain, aduh awak tak sadar awak tersinggung orang lewat. Maka ucapkanlah istighfar, astaghfirullahalazim, dan meminta maaflah langsung kepada orang yang tersinggung oleh kita itu. Ibu-ibu, kalau dapat kita suami isteri tiap hari, tiap malam minta maaf, saling memaafkan. Bertanya lo ke ibu-ibu lo. Lain barangkali setahun minta maaf kapak. Ke suami. 2 kali setahun. Masuk puasa cik. Habis puasa cik. Sudah tu tak boleh. Karena ibu-ibu kau nyoras terkuat di dunia. Ibu-ibu kau pasalnya 2 saja. 1, wanita tidak pernah salah. Yang kedua, pasal 2-nya, wanita apabila bersalah kembali ke pasal 1. Ibu, iyo iyo doh. Bah, ibu-ibu siko doh, Jadi kok dapat tiap hari, tiap malam awak minta kerelaan kepada pasangan awak. Le pernah awak tanya dah, ibu-ibu bau dah babang, bakang, bamas, basia ke suami awak tu sebut nama saya. Wah yo, ayam bebek, wah, ya. Oh my darling, oh habibi, kan begitu ya? Atau suamiku, kok bau dah bagi ya? Baju sekolah apa? Ajo. Iyo kecil ajo. Apa Yaman? Si kau indah dah. Ayo, manggopoh je na bajunya ya. Si kau bau dah.
Bayayang. Oh yayang. Yayangku sayang. Nah. Oh yayang. Nah. Oh udah sayang. Agi hadiah batanyo kesempatan. Kok nyampang sehari kini ado sambanan kurang garamnyo. Nan tambah talambiak mata. Pucek rono dek kurang kunyi. Maklumlah mungkin dek karano adik ko sadang sibuk bakarajo. Ndak lama sambah hari kini. Minta maaf, minta relayo dah sayang. Muah cik. Muah tu ubeknya satu lain. Habis satu. Bo. Alai barakali awak mengicen tugas suami awak. Ya. Ibu-ibu ko lai abah aku nak bisa sambah aku dah. Lapaya awak masak dah. Nah itu sih tanyanya. Dek ibu-ibu sebagian gue. Ndaknya tanya barasonya dah lama atau tidak. Nah kecil udahnya ndak lama kurang garamnya. Pandai celah kada puas orang. Pendak puas orang mana kelama dewa. Ibu-ibu apa-apa jamain rahmati Allah. Jadi kita ko mesti saling memaafkan betul jua awak kabini wak. Oh istriku tercinta, yayangku, pujaan hatiku, belahan hatiku, kekasihku, oh my darling, I love you. Lah payah adik karajo sahariko, ndak sempat udah menolong, talambe udah pulang. Mungkin nggak takarih basuh udah mungkin barangkali agih maaf udah yo dia sayang. Leadoh beritu apa-apa, Bu. Lai siapa? Ataukah tetangga ataukah dursana masih ada orang yang sampai kini sembahyang 5 kali sehari semalam, puasa di bulan puasa, satu lo nyoba 4 sedekah, tapi masih ada naik ndak bakai lo anjo tetangga, naik ndak bakai lo anan baca kak orang badursana baradia baka, tapi nak siko do tempat lain. Siko elok je satu Allah je kok. Akur-akur je orang sana lah. Buktinya kok rami musaji. Ibu-ibu ndak ada nak jauh-jauh jarak je. Rakit-rakit je satu Allah. Nah ini yang ketiga, apabila kita bersalah melakukan kemaksiatan mungkin barangkali kepada manusia, awak minta maaf, kepada Allah minta sebelum kita akhiri, mari kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Lebih rancak kita merasa orang yang banyak dosa di atas dunia kok daripada merasa orang yang tak berdosa di atas dunia. Biarlah bu awak merasa banyak berdosa, maka masih jo takkan ada istighfar, takkan ada zikir. Nah, makanya perbanyaklah istighfar, perbanyaklah berzikir. Karena waktu yang membatasi kita, kita simpulkan pertama, awali karajo tu dengan bismillahirrahmanirrahim. Nan kedua selesai karajo tu baca alhamdulillah. Nan ketiga kok masalah kita di atas dunia, ucapkan istighfar. Nan kampe kalau berjanji ucapkan insyaallah. Kalau basuh dia awak nan kalimo kejadian nan dak awak inginkan nan barik rasanya ucapkan
la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya upaya melainkan pertolongan daripada Allah. Berikut nang kanan, kok ditimpa dek musibah, ucapkan inna lillah. Terakhir, basahi lisan kita, lidah kita dengan selalu zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah lah akan masuk surga awak. Tinggal membuka pintu saya besok lah di akhirat. Kalau lah di kerajaan, mudah-mudahan bisa. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.